ya kan? Iya. Ketika kita berpikir cemas, kita merasa khawatir dengan kehidupan ini, itu neraka. Makanya kan arti neraka itu adalah penderitaan. Artinya surga itu adalah kedamaian, maupun skala besar. Bisa keluarga, bisa negara, bahkan bumi ini. Ya kan? Makanya kan kita harus bisa bijaksana dalam menerima suatu pengetahuan. Jangan kita hanya terkungkung pada hanya satu pengetahuan saja. Hidup ini, alam semesta jagat raya ini sangat luas. Jangan tanya alien punya KTP yang berstatus agama, nggak ada. Oke. Rahayu Mas Tinus. Rahayu, Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, Mas Tinus, mungkin untuk segmen kali ini saya pengen bahas, kemarin itu kan ada video yang agak rame juga tentang seorang perempuan yang memakai kebaya yang bilangnya begini, sama keris kok takut, bakar kemenyan dupa takut gitu, pakai ikat belangkon malu gitu. Terus tanah kita itu sebenarnya tanah leluhur itu tanah-tanah suci. Jadi kita tidak perlu istilahnya jauh-jauh ke luar negeri untuk mendatangi tanah suci. Memang terkesan itu memang di sini ada sedikit apa ya, ucapan mungkin yang agak provokasi ya. Kontroversi. Provokasi terhadap agama Islam, karena di situ bilangnya ada umroh. Umroh itu tidak perlu jauh-jauh ke Mekah, di situ cukup ke Candi Cetok, Candi Suko, ke Pringgodani, ke Borobudur dan sebagainya. Kita tahu kan kita tinggal di negara Pancasila ini yang memang bermacam-macam ya, bermacam-macam agama, suku dan sebagainya. Saya ingin istilahnya minta komentar pendapatnya Mas Tinus tentang kaitan masalah video ini dengan kejamakan pluralisme dalam apa ya, lingkungan di Indonesia ini, dan tentunya dikaitkan dengan mungkin spiritual Nusantara tentunya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Rudy atas pertanyaannya. Jadi kan membahas tentang video yang mungkin berkaitan dengan budaya Jawa yang mulai hilang, itu kan berarti kan mereka yang membuat video itu kan ya luar biasa lah kan gitu kan, karena mengembalikan jati diri Jawa yang saat ini kan sedang hilang gitu. Kita kan kehilangan jati diri sebagai orang Jawa. Maka wong Jawa ilang Jawa nih kan gitu kan, maka disebut dadio wong Jawa atau wong mengerti kan gitu. Kita merasa asing di negara kita sendiri, bahkan tamu malah berkuasa. Kita ini kan sedang dijajah ini, kita nih kan secara adat dan budayanya, ya kan. Segala sesuatu yang salah jika terus-menerus dianggap benar itu kan akan menjadi suatu budidaya, ya kan. Contohnya gini, ini bukan masalah menyinggung agama atau tidak, tapi kan berkaitan kita membicarakan tentang fakta ya. Kita zaman dahulu, kita mengingat mungkin tahun 90-an atau 80-an, orang pakai kerudung itu kan masih jarang ya. Iya, Dan sekarang hampir semua orang wanita pakai kerudung. Nah itu kan akhirnya kan kita kehilangan jati diri kita sebagai Nusantara kan gitu kan, karena ya itu tadi, semakin kita dipengaruhi segala hal yang sifatnya yaitu diiming-imingi surga, ditakut-takuti neraka tadi kan, akhirnya kan menjadi mindset manusia itu ya seperti tadi, dupa itu kan wangi ya kan, tapi ketika kita pergi di pasar bau anyir dari daging atau ikan, kenapa nggak komplain kan gitu kan, lebih wangi dupa. Dupa kan wangi aromanya. Kalau kita menikmati itu kan membawa sebuah relaksasi. Jiwa kita kan butuh wangian, butuh sesuatu indah yang melalui penciuman kita.
Nah, karena sudah termencet dengan pengaruh-pengaruh seperti itu, pengaruh doktrinisasi ekstrim. Nah, ini akhirnya membuat manusia itu tidak berpikir secara nalar, kehilangan penalaran di dalam otaknya. Akhirnya apa? Menjadi suatu kebodohan. Di manakala bangsa ini kehilangan budayanya, yaitu larinya ke kebodohan. Mereka tidak menggunakan nalar, dia ditakuti oleh hukum agama, bukan hukum alam semesta. Karena alam semesta ini kan punya etika. Hidup ini melayani, hidup ini mempersembahkan, hidup ini memperindah, ya kan? Maka kenapa dupa itu kan keindahan kalau ditolak, kan wangi, harum. Karena pikiran kita yang kotor, sudah dikotori dengan mindset bahwa itu menjadi suatu bagaikan bangkai. Ya kan? Ya akhirnya itu. Tapi kenapa kalau pergi ke pasar bau bangkai di pas sampah, kok nggak komplain? Kan gitu kan. Aneh kan? Lucu juga. Iya kan? Nah ini kan artinya nalarnya sudah hilang. Yang artinya mengarah pada suatu kebodohan. Logikanya, nalarnya sudah nggak jalan. Lah kita kan dibekali otak buat apa kalau nggak buat mikir kan gitu, buat berpikir nalar kan gitu kan, akal sehat. Karena itu tadi takut-takutnya. Sekarang sepandai-pandainya orang, titel orang entah itu profesor, ketika sudah didoktrin, ya kepandaiannya hilang kan gitu kan. Nyatanya banyak profesor yang mungkin sudah terdoktrin dengan suatu kepercayaan, menganggap ini itu suatu hal yang mungkin keliru, padahal itu benar dianggap keliru, ya kan? Karena memang untuk merusak suatu atau untuk menguasai suatu negara atau bangsa itu kan dirusak atau dibikin masyarakatnya menjadi bodoh dengan iming-iming yang wah nanti kamu kalau ke sana akan mendapat berkah, ya kan? Contohnya, jika kamu nanti mengorbankan hewan hari kurban, misalkan, itu nanti kamu ketika meninggal kamu akan ke surga, akan diantar oleh hewan itu. Akan menaiki hewan itu. Nah, ya? itu kan kiasan sebenarnya. Iya, iya. Loh, Al-Quran itu benar, nggak salah. Tetapi di dalam Al-Quran itu banyak kiasan yang diterima dengan mentah, kan gitu kan? Ya artinya kan sapi kan yang dibunuh kan, yang dikorbankan kan hewan berkaki 4. Artinya itu kiasan 4 sifat di dalam diri kita ini, yang artinya kaki kan buat berjalan, ya kan? Kita melangkah ini kan dengan sifat hewani kita, maka korbankanlah sifat-sifat hewani itu, sifat 4 sifat hewani di dalam diri kita. Ketika kita bisa mengorbankan sifat hewani kita, makanya kita akan menjadi manusia yang sebenarnya, manusia sejati ini menungso, kan gitu. Nah dari situ kita akan mengantarkan kita ke surga. Nah, surga itu apa? Alam kedamaian. Di dunia ini juga ada surga ketika kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya kan? Iya. Ketika kita berpikir cemas, kita merasa khawatir dengan kehidupan ini, itu neraka. Makanya kan arti neraka itu adalah penderitaan, artinya surga itu adalah kedamaian. Iya. Nah itu, makanya kan sebenarnya kan itu hari kurban itu kan kiasan sebenarnya. Contohnya sholat 5 waktu, ya kan? Itu artinya, nah yang namanya berhubungan dengan Tuhan itu kan dimensi tidak terikat ruang dan waktu. Mau doa kapan saja, jam berapa aja, tergantung kemantapan batin kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Misalkan adalah pas jam 2 siang atau kita batin, ya itu laksanakan aja. Kita untuk berhubungan dengan Tuhan tidak terikat oleh ruang dan waktu, karena dimensinya Tuhan itu bukan dimensi bumi ini. Bumi nyata 3 dimensi ini,
Karena kita berinteraksi dengan segala sesuatu yang tidak terikat ruang dan waktu. Dan 5 itu artinya 5 sifat di dalam diri kita harus kita ruat dengan doa. Kita sujud, kita sembah, artinya mempersembahkan. Ya kan? Artinya sembah itu kan memberi. Iya kan? Beda kalau sujud loh. Nyembah kalau sujud beda. Sujud kan hanya posisinya saja. Sujud itu kan penghadap. Iya, posisinya saja sujud. Kita makna esensinya berarti mempersembahkan. Iya, hidup itu mempersembahkan. Mempersembahkan ya alam ini kan mempersembahkan pada manusia. Apa yang nggak dipersembahkan oleh manusia? Betul. Tapi apa yang dipersembahkan itu malah yaitu tadi kembali sifat hewani, tidak tahu diri. Banyak manusia tidak karena tahu itu fakta diri. Saya bukan kok merasa suci atau enggak, karena pada kenyataannya seperti itu. Iya. Apa manusia menyadari ketika kita minum air, apa pernah kita menyadari bahwa segala sesuatunya kita ternyata butuh air? Kita sehari nggak makan aja lapar kok, kita sehari nggak minum aja haus. Artinya kita membutuhkan. Alam itu selalu mempersembahkan pada kita semuanya, tapi kesadarannya mana? Kan gitu. Oke, kita kembali ke video itu. Ada kalimat lanjutan setelah itu bahwa tanah kita itu sebenarnya tanah-tanah suci juga. Tanah warisan dari leluhur itu tanah suci. Jadi ketika kita mau melakukan ibadah itu tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tidak perlu bayar mahal sampai puluhan juta dan antri sekian tahun gitu. Kita cukup mungkin bayar dengan murah tanpa antri ke candi-candi gitu. Nah, ini kan memang terkesan di situ agak-agak menyinggung kan kepada mungkin ajaran Islam di situ. Kalau menurut Mas Linus kira-kira apakah dalam hal ini di video ini apakah masih dalam tahap wajar atau mungkin terlalu berlebihan? Meskipun ini konon katanya ingin menggugah spiritual agar kembali ke jati diri kita, ke Nusantara gitu. Jadi gini Pak, dibilang keterlaluan, tapi pada kenyataannya juga seperti itu, ya kan? Dibilang nggak terlaluan, tapi ternyata ya begitu juga. Jadi mau dipikiri, mau dipakai dengan bahasa apa kan gitu kan? Nah, misalkan gini, orang kesana kan mencari keperluan hanya untuk keperluan pribadi kan, iya kan? Hanya untuk dirinya sendiri. Misalkan jenengan umroh, apakah jenengan ke sana itu untuk keperluan alam atau untuk keperluan orang lain? Ya enggak. Jenengan diri toh. Ya, pribadi kan. Betul. Ya, misalnya jenengan uang yang jenengan nggak jadi berangkat, uangnya jenengan kasihkan ke orang yang nggak mampu, kira-kira berkah mana? Kalau saya pribadi sih milih yang kedua, berkah itu. Nah, itu lebih baik dibagi-bagi aja. Itu mempersembahkan. Saya kembalikan di situ. Nah, sekarang ke sana apa yang dipersembahkan? Untuk diri sendiri. Mempersembahkan untuk diri sendiri. Keegoisan. Hanya mementingkan pengen lebu surga dhewe, liyane wis ben kan ngono. Biar dipanggil abah. Hanya orang yang berduit yang bisa masuk surga, kan gitu. Iya kan? Loh, kita kan Tuhan ini kan sifatnya universal. Tuhan itu sifatnya fleksibel. Tuhan itu sifatnya luas. Dimanapun tempat berada, ya ada Tuhan. Keberadaan Tuhan itu ada di dalam diri yang mempunyai jiwa yang damai. Ya, karena kan surga adalah kedamaian. Surga itu tempatnya Tuhan. Nah, kalau kita tidak bisa menciptakan kedamaian di dalam diri kita, berarti kita tidak menyediakan ruang untuk Tuhan. Ya kan? Memang saya kembalikan, hidup itu mempersembahkan segala sesuatu yang dibutuhkan, baik untuk diri kita, sesama, bahkan alam semesta. Jangan hanya terfokus pada keuntungan diri pribadi. Itu kan egoisme. Makanya
tanya misalkan jenengan umroh, dan untuk keperluan siapa? Untuk pribadi. Ya, daripada ya, kan pada kenyataannya kan juga kita datang tiba-tiba kita bisa mengenal Tuhan, impossible. Semua itu butuh proses penggemblengan untuk mencapai kesadaran. Siapapun yang tidak bisa mencapai kesadaran tidak akan bisa menemukan sejatinya Gusti. Mau keliling dunia, jika tak menemukan kesadarannya, ya susah payah gitu kan. Iya. Sia-sia. Begini Mas Dinus ya. Yang saya tahu, mungkin dalam ajaran Jawa khususnya ya, ketika saya menyinggung teman saya, ketika saya ngomong menyinggung Mas Dinus misalnya, itu dosa, suatu dosa di ajaran Jawa. Menyinggung saja itu suatu kesalahan. Nah, dalam video yang kemarin itu kan istilahnya menyinggung umat Islam. Apakah di situ menurut Mas Dinus ya, juga itu termasuk suatu hal yang sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan? Meskipun ini dalam tanda petik untuk istilahnya meningkatkan atau menumbuhkan kesadaran berspiritual, kebangkitan, berkesadaran gitu. Jadi gini, ada istilah bejo bejane wong eling, ya kan? Bejo bejane wong sing gelem, orang yang bisa menerima pitutur becik untuk menyampaikan sesuatu kembali pada sebuah kesadaran, ya kan? Karena pada fakta, makanya saya bilang pada faktanya kan, membicarakan fakta ini kan, saya batasi dengan kita membicarakan tentang fakta ya. Jadi faktanya memang begitu. Sekarang gini, dan ternyata keadaan dunia ini bukan semakin baik. Sudah sekian berapa banyak, ya kan? Tapi pada kenyataannya kualitas SDM daripada manusia, kualitas SDM itu kan kualitas IQ, SQ, EQ, ya kan? Kalau kita dibukakan mata hati kita, makanya kan kosongkanlah gelasmu, ya kan, agar bisa menerima pengetahuan. Zaman dulu kan orang kan haus akan pengetahuan, ya kan, namanya kan disebut pengetahuan itu kan tahu, kudu ngerti kan, gitu kan, harus bisa mengerti. Makanya kan kita harus bisa menjadi pribadi yang bisa lembah manah atau rendah hati. Dengan kerendahan hati ini akan membuka secara lebar-lebarnya segala pengetahuan hidup yang harusnya kita pelajari. Jangan kita membatasi diri kita pada sesuatu yang tidak bisa dinalar dengan baik, ya kan? Makanya kan ya bejo bejane sing gelem dikandani kan, gitu kan. Toh juga lek dilakoni yo apik, dijalankan juga baik. Karena ini kan masa seleksi. Kita membicarakan apa yang alam inginkan, bukan apa yang manusia inginkan. Ya, kita sedang membicarakan, ulang lagi, kita membicarakan apa yang alam inginkan, bukan apa yang manusia inginkan. Sekarang gini, bencana itu bagi manusia, kejadian alam itu, gejolak alam itu bagi manusia itu adalah sebuah bencana. Tetapi bagi alam itu adalah penyembuhan. Karena ulah siapa? Ulah manusia, bukan ulah alam. Juga bukan ulah hewan. Juga bukan ulah tumbuhan. Hanya yang bikin kerusakan kan itu tadi. Kemerosotan adab, tipisnya pengetahuan manusia. Iya kan? Keterbatasan. Jadi memahami dari ketidaktahuan. Lah, maka itu kan kita harus bisa memahami alam, apa yang alam inginkan itu. Makanya kan ketika alam melakukan refleksi, itu manusia menyebut bencana. Justru yang menjadi bencana itu ketika manusia tidak bisa berpikir dengan akal sehat. Itu menjadi bencana.
Ia akan merugikan, baik secara skala kecil maupun skala besar. Bisa keluarga, bisa negara, bahkan bumi ini. Ya kan? Makanya kan kita harus bisa bijaksana dalam menerima suatu pengetahuan. Jangan kita hanya terkungkung pada hanya satu pengetahuan saja. Hidup ini, alam semesta jagat raya ini sangat luas. Jangan tanya alien punya KTP yang berstatus agama, nggak ada. Agama itu, Iya. Terus aliran keagamaan itu hanya ada di dimensi manusia saja.